warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhe Suharti SPD, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 4 Trisi, Kabupaten Indramayu. Pada kegiatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 3.1. Modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kegiatan kali ini, saya akan berwawancara dengan 3 kepala sekolah. Yang pertama, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Trisi, Kabupaten Indramayu dengan Bapak Yoyon Supriyono SPD. Yang kedua, dengan Ibu Suratmi MPD, Kepala SMPN 1 Tomo, Kabupaten Sumedang. Dan yang ketiga dengan Bapak Diki Sonjaya, yaitu Kepala Sekolah 1 Atap 1 Trisi, Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Bapak. Bapak, saya akan ini dari CGP, tugas CGP akan mewawancari Bapak, barangkali mengganggu waktunya. Alhamdulillah, sudah lagi ngantai nih. Terima kasih Bapak. Sana aja Bu di meja oke? Iya, siap. Pindah kan? Iya. Ya, mangga Ibu. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bentar Bapak, hari ini saya mengganggu aktivitas Bapak sebentar karena ada tugas CGP untuk berwawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan berdasarkan ada beberapa yang akan saya ajukan pertanyaannya. Ada 8 pertanyaan Bapak. Banyak banget. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema itu ketika kan lebih kepada itu kayak semacam ya. Artinya ada dua sisi yang sama-sama benar, tapi kita harus ambil keputusan itu kan. Iya. Ya kita harus telah dulu itu, artinya harus bisa menyinkronkan gitu sebelum mengambil keputusan, dan mungkin lebih ke mana yang lebih prioritas, tapi dua-duanya tetap kita akomodir. Iya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Agak benar juga ya. Ya, memang sering terjadi Bu, di mana ada suatu permasalahan ataupun satu hal dan timbul beberapa pendapat yang mungkin satu data itu sama-sama benar, sama-sama mempunyai yang berkaitan langsung dengan masalah gitu kan. Dan ini tentunya perlu kita telah dulu, kalau dalam bahasa kepolisian mah investigasi gitu loh. Kita telah dulu permasalahannya gitu kan. Kita cari data, cari fakta yang mencari alternatif solusi. Kira-kira kalau masalah itu solusinya apa gitu kan. Kita data dulu alternatifnya apa, baru kita berdiskusi. Itu pun tidak mutlak dulu, harus kita kaji ulang lagi gitu kan. Apa sudah pas atau belum. Kira-kira semua pihaknya bisa menerima. Terima kasih Bapak. Untuk yang ketiga, bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam hal mengambil keputusan? Ya, seperti yang saya sampaikannya Bu, tentunya kita harus menyelidiki dulu tentang suatu hal itu kan. Kita harus tahu persis masalahnya apa sebenarnya. Jadi kita perlu melakukan investigasi atau masalahnya, faktanya sebenarnya sampai di mana gitu. Sebagai bahan kami dalam mengambil keputusan. Dan setelah itu kan, setelah faktanya lengkap, datanya ada, baru kita
mencari alternatif solusi. Kira-kira solusinya apa nih kalau masalah seperti ini? Gitu. Iya, iya. Selanjutnya ya Pak, untuk pertanyaan yang nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi maksudnya ya sama-sama benar Sama-sama ya. benar ya. Kita biasanya sih kita tadi itu tetap kita melakukan telaah masalah dulu ya, karena katanya kadang-kadang memang dua hal ini sama-sama benar, tapi kadang bertolak belakang gitu kan, Iya. dalam satu hal gitu. Ya kita sedapat mungkin mengambil jalan tengah, artinya kita setelah menelaah, setelah jelas masalahnya, kita ambil alternatif solusi yang tepat apa nih kira-kira, supaya tidak pihak-pihak yang merasa tersakiti atau tersinggung. Kira-kira solusi atau keputusan yang kami itu bisa diterima oleh Ya, terima kasih Bapak. Tadi yang keempat, sekarang yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Banyak hal sih Bu. Kadang-kadang itu bisa muncul dari karakter individu sendiri, karena ya macam di sekolah ya kita kan banyak guru, banyak karyawan, banyak warga, ini juga akan memunculkan banyak karakter yang pasti berbeda-beda. Karena itu merupakan anugerah dari Tuhan kan. Cuman bagaimana sebisa mungkin kita menyikapi tiap-tiap karakter yang berbeda ini supaya tidak menjadi kendala dalam mencapai suatu program misalnya. Itu. Untuk selanjutnya ya Pak, tadi udah begitu Bapak mengungkapkan. Sekarang ke-6 Pak ini. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kita situasinya saja Bu, ketika muncul masalah seperti itu, saya cenderung tidak langsung judgement saat itu juga Bu. Tadi sudah saya bilang di awal kan, kita perlu mencari tahu dulu kebenarannya, faktanya gimana gitu kan. Kita perlu telah dulu, perlu analisa dulu kan. Setelah jelas, baru kita bisa undang yang bersangkutan gitu kan. Kita untuk membuat ada hati-hati. Karena tadi bahwa semua orang kan ya, beda-beda karakter ya, beda belakang pendidikan, faktor emosi juga berpengaruh Bu. Jadi kita harus tahu persis, tidak gampang dalam mengambil satu keputusan. Jadi diantara dulu kita perlu waktu untuk menimbang, untuk merenungkan gitu kan. Coba yang bersangkutan juga diminta untuk sama-sama berpikir. Jadi bagusnya mah perlu diindahkan dulu. Toh ketika masalah timbul biasanya kalau orang sedang ada masalah tuh emosional kan. Nah, biasanya kalau langsung kita tangani akan tidak efektif. Kita tunggu sampai dia udah dulu emosinya baru Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ke-7 nih Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Bu. Saya kan tidak atau kurang apa namanya, pastinya tidak mengenal semua lah ya, secara keseluruhan gitu kan, karena yang namanya pasokan kan saat juga kamu pindah-pindah gitu jadi hanya ada batas. Mungkin saya juga akan menerima masukan-masukan dari beberapa kawan tentang si aku gimana, atau mungkin dirinya bagaimana sih latar belakang keluarganya, untuk siapa seorang. Jadi kalau ada pihak lain yang tadi kita menganalisis atau mencari data fakta, itu perlu kita mencari sumber-sumber yang bisa kita percaya, bisa dari
rekan, bisa dari siapa juga bisa membantu. Jadi tidak memutuskan sendiri, ternyata mencari banyak sumber untuk bahan pertimbangan. Bapak sampaikan pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika bagaimana? Yang saya alami ya tadi itu kembali lagi, saya nggak gampang menjudge seseorang dalam waktu yang cepat Bu ya. Kita perlu tadi mengadakan telaah dulu lah. Kita perlu menyelidiki dulu kalau tulisma. Kita perlu mencari tahu fakta-faktanya yang ada, data bila perlu, terus ada fakta-fakta pendukung yang lain, entah itu kehidupan keluarganya, emosional dan sebagainya. Jadi setelah itu lengkap baru kita bisa mengambil kesimpulan untuk mencari solusi yang terbaik, baru kita mengambil sebuah keputusan. Jadi kita sudah punya gambaran kalau kita mau dipilih, namanya akan gimana kita udah tahu. Ya, Bapak, terima kasih. Nah, dari ke-8 pertanyaan tadi Bapak, menurut Bapak apa yang dapat Bapak simpulkan dari pengambilan keputusan dilema etika ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan? Ya tentunya kita jangan terburu-buru mengambil keputusan Bu ya. Banyak hal yang menjadi referensi untuk bahan kita dalam mencari alternatif sebuah solusi terbaik untuk sebuah keputusan, apalagi untuk permasalahan yang misalnya ada dilema etika gitu kan. Sebenarnya banyak hal yang harus jadi pertimbangan, hanya itu juga menyangkut moralitas dan sebagainya. Jadi kita tidak harus atau harus mempelajari dulu materi yang ada. Sehingga kita mengambil keputusan itu tepat gitu, jadi tidak salah keputusan. Terima kasih Bapak atas waktunya, saya sudah mengganggu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat. Amin. So, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bunda mengganggu aktivitasnya hari ini. Saya akan tugas dari CGP untuk bertemu dan silaturahmi mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan bersama Bunda. Bagaimana Bunda kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda, mungkin Bunda pengalaman karena Bunda sudah lebih lama ya Bunda. Baiklah Bunda, untuk yang pertama gitu, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebajikan moral? Caranya yaitu dengan analisis ya. Kita dalam mengambil keputusan kita harus istilahnya pandai-pandai menganalisa terhadap masalah-masalah yang terjadi. Terutama kita bagaimana ya mengidentifikasi sebuah permasalahan. Apa ya, kita mencari permasalahan itu apa penyebabnya. Kita ya mencari bagaimana latar belakangnya. Jadi tidak istilahnya dalam mengambil keputusan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Karena dalam hal ini kita harus bisa memilah ya dan tidak merugikan ya baik pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu banyak sekali pertimbangan ya. Karena kita sebagai seorang pemimpin harus bijaksana ya dalam pengambilan keputusan, di mana kita dalam mengambil keputusan itu jangan ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi ini juga kita pertimbangkan, sehingga kita mencari solusi ya, mencari jalan yang terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Iya baik Bunda. Selama keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan,
yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini kita mungkin menilai ya, meninjau atau memperhatikan tentang tingkat kepentingan, tingkat urgensi ya. Ini penting, tapi dari dua yang penting itu mana yang lebih urgen ya. Maka kita mementingkan tingkat kepentingan yang lebih urgen. Dengan demikian ya Bun ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Kalau dalam pengambilan keputusan, prosedur yang dilakukan memang pertimbangan-pertimbangan ya dari semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Kita tidak hanya berpihak, karena apa? Sukses sebuah sekolah, sukses sebuah keputusan itu kerjasama dari semua pihak. Maka dalam hal ini kita banyak pertimbangannya, bukan saja pertimbangan hanya kepada yang bermasalah, tapi pihak-pihak lain pun perlu menjadi bahan pertimbangan. Karena kita dalam mengambilkan keputusan ya, pihak-pihak lain pun perlu dipertimbangkan. Jangan orang lain kena dampak dari sebuah keputusan, bisa istilahnya meraih semua yang ada di sekolah ini. Jadi maka dalam hal ini kami selalu hati-hati dan kami selalu istilahnya berdiskusi dengan teman-teman, minimal dengan para wakasek ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu saya lebih condong ya, pertama berlebih dulu dengan para wakasek, sehingga dengan kita komunikasi kita bisa mendapat istilahnya sharing pendapat mana yang terbaik di antara diskusi itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan ini menyangkut dilema etika. Nah ini juga sangat perlu dipertimbangkan ya. Karena kalau masalah etika itu sangat istilahnya berpengaruh sekali ya. Maka dalam langkah-langkah pengambilan keputusan kita pertimbangkan ya. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, kita perlu istilahnya mempertimbangkan dengan matang ya. Jadi kita dalam mengambil tidak gurung-gusuk lah istilahnya. Maka kita harus selalu hati-hati karena menyangkut etika ya. Etika moral itu sangat riskan ya. Maka perlu sekali bahan pertimbangan, jangan sampai ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Nah, jadi saya selalu istilahnya pertimbangan jangan menyinggung di antara salah satu pihak. Iya benar begitu ya. Berarti hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kepentingan pokoknya tadi juga contoh ada dua kepentingan ya yang sama-sama penting. Nah dalam hal ini kadang-kadang menjadi tantangan bagi kita, tapi ini tidak mungkin ya sebuah masalah tidak ada jalan, tidak ada solusi dalam menyelesaikan masalah. Insya Allah kalaupun ada kepentingan-kepentingan yang istilahnya berbarengan, tetap kita harus mempertimbangkan tingkat kepentingan, tingkat urgensi ya, sehingga dalam pengambilan keputusan itu kita tidak keliru. Iya Bunda. Nah, pola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk prosedur apa yang Bunda jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak ya. Kalau tingkat urgensi daripada permasalahan, mungkin masalah yang sangat sederhana bisa diselesaikan secara langsung. Tapi umpamanya kalau masalah itu mungkin lebih pelik ya, kita perlu banyak pertimbangan, kita perlu minta saran dan pendapat dari umpamanya minimal para wakasek atau saran pendapat dari yang lain, supaya apa? Kita dalam mengambil keputusan itu istilahnya
jangan sampai keputusan sepihak ya. Jadi minta sharing dari teman-temannya, apa keputusan yang terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Ya, terutama para wakasek mungkin yang selalu kami ajak berbicara yang pertama ya, karena mungkin mereka itu para pembantu ya, yang bisa mungkin membantu pekerjaan dalam hal ini pun dalam memutuskan sebuah permasalahan. Para wakasek itu sering sekali kami ajak bicara. Jadi sebelum kita ke ibu bapak guru, kami itu lebih mengutamakan biasanya dengan para wakasek ya. Jadi seandainya ada permasalahan, kita kemukakan bagaimana ini dalam penyelesaiannya, baik pendapat ini, dan akhirnya kita bisa menyimpulkan ini mungkin yang terbaik dalam pengambilan keputusan itu. Dari serangkaian tadi ya Bun ya, dari semua hal yang telah Bunda sampaikan, pembelajaran apa yang pengambilan keputusan dilema etika? Banyak sekali yang menambah ya, hati kita lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan, karena segala permasalahan, segala persoalan itu mendewasakan kita ya, mendewasakan kita, menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita, sehingga dalam pengambilan segala keputusan atau dilema etika itu akan menambah sekali ya kesabaran kita ya, istilahnya juga kemampuan kita dalam pengambilan keputusan. Karena dengan tantangan ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu merupakan apa? Bahan pembelajaran bagi kita. Jadi semakin kita lama bekerja, semakin kita banyak pengalaman, semakin banyak tantangan, semakin banyak juga pengalaman bagi kita. Jadi di dalam kenyataan ya, di lapangan banyak sekali masalah-masalah yang ada di sekolah ya. Jadi kita dalam pengambilan keputusannya, kita harus apa? Selain aturan yang dipakai, hati juga ya, nurani juga dipakai. Sehingga apa? Karena apa? Ketika kita saklek dengan aturan, mungkin kita ada nurani juga berkata, kalaupun umpamanya dia salah, tapi ketika kita dalam mengambil keputusan tetap hati dan nurani kita berkata ya. Karena pimpinan itu harus bijaksana ya. Jadi jangan istilahnya, walaupun umpamanya di antara staf kita ada yang melanggar, tapi tetap kita harus bertindak bijaksana. Bagi istilah berjalan sesuai dengan aturan. Jadi kita yang harus memberikan arahan-arahan yang lebih bijaksana agar jangan sampai terjadi umpamanya kasus-kasus dilema etika. Nah itu memang sering sekali terjadi di sekolah. Tapi kita kalaupun menghadapi apapun harus bijaksana ya, harus istilahnya legowo ya. Apapun yang terjadi tetap kita harus berlapang dada dalam mengambil segala keputusan. Ya, terima kasih Bunda. Berarti dari menurut Bunda nih, kesimpulan yang bisa diambil oleh Bunda dari kegiatan pengambilan keputusan berarti bagaimana? Berbagai ya tantangan yang ada, kita lebih dewasa, kita lebih legowo, kita lebih bijaksana ya, karena semua itu menjadikan pembelajaran bagi kita. Ya Bunda, berarti selama ini kalau boleh saya menyimpulkan ya Bunda ya, Bunda sudah melaksanakan dari keempat paradigma yang dalam pengambilan keputusan ini. Diantaranya tadi Bunda dengan peraturannya Bun ya, meskipun tapi Bunda tetap bijaksana karena dengan hati melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Bunda tetap bijaksana dalam menentukan keputusan ini, walaupun ketika dilema etika Bunda tetap mementingkan, karena sama-sama benar, jadi tetap mementingkan mana yang lebih bermanfaat, ya Bunda, bermanfaat dan lebih penting untuk kebersamaan seperti itu Bunda. Dan juga Bunda sudah melaksanakan ke 3 prinsip ya Bunda dalam pengambilan keputusan ini. Diantaranya Bunda
juga sudah melaksanakan tadi berbasis rasa peduli ya Bun ya. Iya, untuk peraturan juga Bunda sudah mempertimbangkan itu juga dengan hasil akhirnya ya Bun ya, dan juga Bunda pada akhirnya akan menguji dari ke-9 uji keputusan Bunda tersebut, dari uji legal, uji peraturan tadi Bunda ya. Nah, terima kasih Bunda untuk hari ini. Saya sudah bisa dengan Bunda gitu yang lebih berpengalaman dalam hal ini gitu. Dan saya dari CGP Angkatan 7 tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa saya bisa mencontoh Bunda ya, dari Bunda, pengalaman-pengalaman Bunda yang setelah diterapkan selama ini. Terima kasih Bunda atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya Pak mengganggu aktivitasnya. Saya di CGP Angkatan 7. Nama saya Uni Suhaiti dari SMP Negeri Patrisi. Saya akan diskusi berdialog dengan Bapak mengenai keputusan itu, pengambil keputusan nilai berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, punten ya Pak, saya mengganggu gitu ya. Apa-apa. Terkait dengan tugas saya yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya. Baiklah Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang saya ketahui ya, kasus dilema itu etika, ya. Artinya benar, lawannya benar lagi, gitu ya. Dan merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih, memutuskan dua pilihan, Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Sedangkan bujukan moral yaitu misalnya melawan salah, yaitu situasi keadaan ketika ada masalah untuk mengambil keputusan seperti itu, Bu. Iya Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebelum mengambil keputusan, kalau menurut saya dilakukan pengumpulan data, Bu, yang terjadi, menganalisis benar atau salahnya, kemudian membuat alternatif solusi. Seperti itu kalau saya. Keputusan itu dilihat dari keputusan atau refleksinya. Itu pendapat saya. Iya Bapak. Nah, seperti itu ya Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan itu yaitu mengumpulkan fakta, Bu. Biasanya gitu ya. Yang dimana menentukan menganalisis benar atau salahnya, seperti atau membuat alternatif yang lain seperti solusi. Membuat keputusan itu lagi-lagi harus melihat keputusan kembali, Bu, atau direfleksikan lagi biar kita bisa nyaman dalam memberikan keputusan. Nah, kalau demikian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap oleh Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah adalah mengumpulkan fakta dulu. Kita fakta dulu, di mana menentukan, menganalisis benar kesalahannya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi
harus melihat keputusan kembali. Jadi diulang kembali, dilihat keputusannya, atau refleksi hal yang dilakukan bisa membuat dulu ya keputusan yang dapat pihak yang bertentangan dapat menjalani yang baik gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang Merupakan, efektif iya, ya. iya, tantangan bagi Iya, Bapak iya, gitu iya. ketika mengambil Keputusan, keputusan ya. itu. Mengambil keputusan kasus dilema etika biasanya itu adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat. Saya disebutnya sifat urgen kan kalau salah kalau di itu mah, atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif. Ya, Nah. dulu. Dari tadi keputusan-keputusan tadi ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal dan menyelesaikannya dengan bentuk prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Tantangan itu dalam mengambil putusan kasus dilema etika adalah ya, misalnya masalah tersebut mempunyai nilai itu yang sama pentingnya, biasanya harus ada yang didahulukan Iya. serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi itu yang tak kalah pentingnya dari nilai rasa yang harus ditamakan. Jadi harus pada hari itu juga. Iya, Pak, iya. Nah, setelah seperti tadi ya Pak ya, nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Pasti Bu, ada Bu. Dalam mengambil keputusan dilema etika itu saya tidak mempunyai jadwal khusus. Nah, karena masalah biasanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Jika masa itu ringan, biasanya akan langsung ditangani. Tapi jika masalah itu akan lebih dahulu dimusyawarahkan dulu. Biasanya saya akan berkonsultasi dengan wakase, seperti wakase kesiswaan kurikulum, misalnya gitu ya. Atau bila perlu ada guru yang dianggap bisa membantu dan menyelesaikan masalah atau bersama orang tua murid yang biasanya disebut komite. Oh, iya. Itu Untuk orang-orang yang Iya. membantu dan mempermudah ketika Bapak mengambil keputusan ya Pak yang Betul. dilema etika dan juga mengandung nilai-nilai kebajikan Betul. gitu ya Pak ya. Iya, iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang saya bisa diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema Bu ya. Etik ini adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak puas dan maksa tidak puas Bu. Semua harus menghormati atas serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan gitu. Iya, baik Bapak, dari seluruh rangkaian yang tadi kita sharing bersama ya Pak, Iya, karena iya. Bapak mungkin sudah lebih berpengalaman Insya dalam Allah. hal ini gitu ya. Nah, kesimpulan Bapak dari pembicaraan dan sharing hari ini apa ya Pak untuk kesimpulannya? Ya, kesimpulan saya Bu, artinya kita apa namanya? CGP ini memang luar biasa Bu. Karena ini materinya materi yang untuk studi kasus yang saya pernah pelajari itu Iya. seperti itu. Dan
hal itu memang perlu, Bu. Iya. Karena setiap sekolah pasti akan terjadi suatu kasus etika. Yang kita harus pelajari untuk memudahkan kita dalam memutuskan masalah seperti itu. Bapak sudah begitu banyak menginspirasi saya ya Pak, karena Iya, Bapak Bang. sudah lebih lama di sekolah ini Iya. dan juga sudah mungkin banyak sekali yang Bapak jalankan gitu dalam kasus-kasus dilema etika ini, butuhkan moral, di mana ahli-ahlinya sama-sama benar, juga benar melawan salah, seperti itu, bukan moral tersebut ya. Dalam kegiatan Bapak tadi ketika saya menyimak bahwa Bapak sudah begitu ini adalah mengambilkan keputusan juga Bapak sudah berdasarkan 4 paradigma gitu ya, dimana di sini ada Bapak tadi lawan kesetiaan ya Pak Iya, ya, iya. bahwa dengan rasa gitu ya Pak Iya, ya, iya, dan iya. juga Bapak sudah menjalankan 3 prinsip untuk pengambilan keputusan Iya, ini. Di antaranya tadi Bapak berbasis rasa peduli ya Pak, Iya. rasa peduli ketika mengambil keputusan masalah-masalah Bapak yang dialami dalam kegiatan sehari-hari, dan juga Bapak ketika setelah keputusan tersebut sudah mengujinya dengan 9 uji ya. Tadi ada uji banyak uji, ada uji legalitas, ada uji regulasi ya Pak, tentang kegiatan Bapak yang ada di sekolah Bapak, dan juga uji intuisi dan lain-lainnya. Baik Bapak, terima kasih untuk hari ini Bapak sudah meluangkan waktu dengan saya CGP Angkatan 7. Semoga pertemuan sekarang ini bisa bermanfaat Bapak. Iya, terima kasih Terima Bapak. kasih kunjungannya, Bu. Iya, assalamualaikum. Salam.